Menilik sejarah lampau, peran koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia tentu tidak dapat dipisahkan dari peristiwa krisis di tahun 1998. Di tengah banyaknya perusahaan-perusahaan yang bangkrut dan memutuskan gulung tikar, koperasi justru hidup bahkan mampu menghidupi para anggotanya. Di saat bank-bank besar menolak memberikan pinjaman kepada masyarakat, koperasi menjadi solusi yang memberi harapan ekonomi Indonesia untuk kembali bangkit lebih kuat. Bermula dari langkah yang dilakukan oleh Raden Ngabei Arya Wiriatmadja yang merupakan Patih Purwokerto saat itu yang mendirikan sebuah usaha koperasi simpan pinjam yang diberi nama Bank Simpan Pinjam Para Priai Purwokerto pada tahun 1896. Koperasi mulai tumbuh sebagai bentuk solidaritas untuk membantu para pegawai negeri yang menderita akibat bunga tinggi yang diberikan oleh para rentenir. Mengadopsi sistem yang diterapkan koperasi kredit yang ada di Jerman, Patih Arya Wiriatmadja berharap koperasi yang ia dirikan tersebut dapat membebaskan sesama pegawai negeri pribumi dari lilitan hutang. Semangat Patih Arya Wiriatmadja itu pun kemudian diteruskan oleh De Wolf van Westerhout, seorang asisten residen Belanda yang berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan untuk mengubah bank pertolongan tabungan yang sudah ada menjadi bank pertolongan, tabungan, dan pertanian. Hal itu didasari karena selain pegawai negeri, petani juga perlu dibantu karena mereka juga sangat menderita karena tekanan dari para pengijon, yakni orang-orang yang membeli padi dan sebagainya sebelum masak dan diambil oleh pembeli sesudah panen. Praktik ini dinilai merugikan karena petani tidak bisa mendapatkan penghasilan sesuai dengan harga pembelian petani atau HPP yang seharusnya lebih menguntungkan. Melihat bagaimana koperasi begitu merangkul rakyat kecil dengan prinsip kekeluargaan dan kegotong royongannya, koperasi pun kian berkembang pesat. Bahkan ketika Indonesia berhasil merebut kemerdekaannya pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia semakin menggeliat dengan diadakannya Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya. Momen itu pula yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia sekaligus menandai terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI yang juga berkedudukan di Tasikmalaya. Setelah itu, Kongres Koperasi II menyusul pada tanggal 12 Juli 1953 di Bandung, yang mana pada kesempatan tersebut dirumuskan sejumlah keputusan, diantaranya mengangkat Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia dan penyusunan Undang-Undang Koperasi yang baru. Meski dengan berbagai kelebihan, mulai dari prinsip pengelolaan yang bertujuan untuk kepentingan anggota, keanggotaan yang bersifat sukarela, dan asas kekeluargaan untuk kesejahteraan bersama, ternyata perjalanan koperasi di Indonesia tidak berjalan mulus. Ada beberapa hambatan yang menjadi kendala perkembangan koperasi seperti keterbatasan di bidang permodalan, daya saing yang lemah, kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi, dan rendahnya kesadaran berkoperasi para anggota. Dengan berbagai tantangan dan hambatan, sekali lagi, koperasi tampil sebagai pahlawan ekonomi di tengah guncangan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19. Peran koperasi begitu sentral sebagai wadah pelaku usaha dan juga sumber permodalan seperti yang ditunjukkan Primer Koperasi Raya Banda Madani atau Rabani cabang Curug yang merupakan salah satu koperasi yang sukses di bawah pembinaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten. Mengusung visi menjadi koperasi besar yang dikelola secara amanah dan profesional untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat, Kopsyah Rabani lahir di tengah merebaknya pandemi COVID-19 yang turut mengguncang ekonomi dunia. Di situasi yang serba sulit, Kopsyah Rabani mampu menunjukkan keeksistensi koperasi serta memberikan solusi bagi anggota dan masyarakat yang secara umum terdampak pandemi COVID-19. Ini adalah salah satu koperasi binaan Dinas Koperasi Provinsi Banten, Koperasi Primer Provinsi Banten, yaitu Koperasi Raya Banda Madani, disingkat Rabani. Kita sebentar akan masuk melakukan pembinaan kepada koperasi. Ini di salah satu kantor cabangnya yang ada di Kecamatan Baros. Jadi koperasi ini sudah membuka cabang, 20 cabang se-Provinsi Banten. Mari kita masuk. Assalamualaikum. Waduh, sehat-sehat semuanya nih. Alhamdulillah.
Ya, makasih ini udah Silakan. diterima di sini. Di samping itu, sebagai sebuah badan usaha bersama, Kopsya Rabani juga tergolong koperasi yang sehat karena telah memenuhi indikator-indikator yang telah ditetapkan mulai dari aspek permodalan, aspek manajemen, aspek likuiditas, hingga aspek kemandirian dan pertumbuhan yang memang sangat penting dalam menjalankan roda perkoperasian. Ini tanggal 4 April, sehat. Nah, ini penilaiannya sehat. Jadi perizinannya pun juga lengkap. Nah, ini izin usahanya lengkap. Jadi ini bukan koperasi abal-abal, bukan koperasi kaleng-kaleng. Izinnya lengkap, surat-suratnya lengkap, dokumennya memenuhi syarat. Kalau koperasi abal-abal itu tidak punya izin-izin, jadi ilegal lah gitu, tidak melengkapi izin simpan pinjam. Ini izin simpan pinjamnya, alhamdulillah. Kalau yang produktif untuk usaha, yang digunakan untuk apa? Menggunakan pembiayaan sifatnya dengan uang tunai, lalu kemudian kalau multiguna itu berupa barang Pak, Berupa barang. elektronik, biasanya. Oh, jadi, iya. Jadi barang itu digunakan untuk modal usaha. Betul Pak. Misalnya gerobak bakso gitu ya. Betul Pak. Betul. Bukan dibeliin TV kan? Wah, itu dia Pak. Kalau TV-nya untuk buka warnet mah nggak jadi Iya, masalah. tadi untuk elektronik tadi. Ya, elektronik tapi untuk modal usaha gitu Untuk kan. produktif Pak sebenarnya. Untuk produktif. Ya. Cuma dalam Namanya barang. multiguna. Betul. Seiring berjalan, Kopsya Rabani cabang Curug mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat, di mana sejak dibuka hingga pertengahan tahun 2022, Kopsya Rabani telah memiliki 3.301 anggota aktif dengan nilai outstanding sebesar 5,8 miliar rupiah. Senantiasa mengawasi dan menjalin silaturahmi yang erat dengan para anggota, Andri menjelaskan telah banyak kebermanfaatan Kopsya Rabani Curug, terutama dari penyaluran yang dilakukan. Tidak hanya usaha-usaha kecil yang terus berkembang dari suntikan bantuan permodalan yang diberikan, Kopsya Rabani juga memiliki beberapa program, salah satunya yakni program Rumah Layak Huni yang diberikan kepada anggota Kopsya Rabani yang memang membutuhkan bantuan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Andri menyadari membangun hubungan yang baik dengan anggota dan warga sekitar menjadi modal yang sangat penting untuk menunjukkan eksistensi Kopsya Rabani. Untuk itu, pada setiap pembukaan cabang baru Kopsya Rabani sengaja mengundang warga di samping kunjungan ke RT RW dan sinergi yang terus dibangun dengan aparatur desa setempat. Diakui Andri, perjalanan Kopsya Rabani tidak terlepas dari berbagai tantangan, terlebih di masa pandemi COVID-19. Namun Andri bersyukur tantangan tersebut dapat diatasi dengan kolaborasi dan sinergi yang baik serta rasa memiliki yang begitu tinggi oleh anggota terhadap Kopsya Rabani sehingga Kopsya Rabani dapat terus berkembang dan memberi manfaat bagi anggota dan masyarakat. Untuk Rabani sendiri di cabang Curug itu dimulai didirikannya tahun 2019 pasca dengan kehadiran COVID. Kita berawal tahun 2019 sampai saat ini tahun 2022 per bulan Agustus kita sudah mencapai anggota 3.301 anggota dan untuk nilai outstandingnya sebesar 5,8 miliar. Itu terdiri dari 225 rumpun yang dimana itu terdapat jumlah anggotanya 3.301. Itu beraneka ragam Bu. Ada yang dagang sembako, ada yang perikanan gitu kan karena di sini juga banyak yang dagang ikan, dagang sayuran. Mayoritas memang pedagang yang kita sasarannya. Tidak langsung banyak tapi memang kita bertahap dan alhamdulillah perkembangan untuk Kopsya Rabani pun sangat luar biasa. Tahun demi tahun ini juga sangat luar biasa. Sejauh ini sih alhamdulillah ya mungkin nanti untuk harapannya lebih dan lebih lagi lah terhadap Kopsya Rabani ini karena salah satu Kopsya yang memang luar biasa. Saya sendiri pun rasa banget manfaatnya dan terlihat jelas perkembangan untuk Kopsya Rabani terhadap anggota-anggota di lapangan itu luar biasa sekali, animonya juga sangat tinggi sekali. Mungkin kalau memang tidak merasa dampak yang baik, mungkin Kopsya Rabani tidak sebesar ini gitu karena mungkin juga anggota bisa merasakan
ya luar biasa, rasa kepemilikannya terhadap Kop Syahrbani itu sangat tinggi sekali. Mudah-mudahan sini juga bisa menjadi sedikit perhatian untuk pemerintah terhadap Kop Syahrbani. Siapa kita? Pejuang koperasi. Siapa kita? Pejuang koperasi. Siapa kita? Pejuang koperasi. Kop Syahrbani Besar, amanah, profesional. Kepala cabang, terima kasih banyak telah berdedikatnya, layanannya luar biasa. Mudah-mudahan tambah maju. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum. Selama pandemi COVID-19, Kop Syahrbani ikut berkontribusi menopang pemulihan ekonomi anggota dan masyarakat melalui akses pembiayaan yang diberikan. Melalui beragam produk seperti mikroproduktif hingga mikro multiguna yang diprioritaskan untuk aktivitas produktif para anggota. Diharapkan produk-produk tersebut dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan anggota dan masyarakat terutama di tengah penyebaran pandemi COVID-19. Di samping itu, meski masih terbilang muda, Kop Syahrbani Curug juga eksis dengan berbagai kegiatan sosial. Teranyar, program sosial Bakti Rabani yang dilaksanakan Kop Syahrbani yakni penyerahan hibah rumah layak huni kepada salah satu anggota aktif Kop Syahrbani, cabang Curug atas nama Turi, yang merupakan warga desa Sukaraja, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian dan juga tujuan dari Kop Syahrbani dalam rangka mesejahterakan para anggota dan masyarakat. Pada Selasa 20 September 2022, kegiatan serah terima kunci hibah rumah layak huni program bakti sosial Kop Syahrbani berlangsung penuh hikmat dan haru, di mana pada kesempatan tersebut turut hadir Sekretaris Kecamatan Cikesal M. Imaduddin Mufti, Direktur Utama Kop Syahrbani Deden Arifian Albark, serta Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten Arif Rahman. Dalam sambutannya, Direktur Utama Kop Syahrbani Deden Arifian Albark menjelaskan tentang eksistensi Kop Syahrbani di Provinsi Banten. Dipaparkan Deden, tersebar di sejumlah kabupaten kota se-Banten, Kop Syahrbani selama ini konsisten menjalankan dua fungsinya bagi anggota dan masyarakat, yakni fungsi bisnis dan juga fungsi sosial melalui program sosial Bakti Rabani yang selama ini sudah dilaksanakan. Dalam paparan yang disampaikan, tergambar bagaimana besarnya peran Kop Syahrbani dalam mendukung para anggota dan masyarakat untuk bisa survive selama masa pandemi COVID-19. Disampaikan Deden, tidak hanya bantuan modal usaha, berbagai bantuan sosial juga dilakukan untuk membantu anggota dan masyarakat yang terdampak pandemi, mulai dari santunan yatim duafa, bagi-bagi sembako, beasiswa anak yatim duafa, dan juga hibah rumah layak huni bagi anggota yang memang membutuhkan. Sebagai koperasi primer di bawah binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Deden juga mengapresiasi perhatian Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten yang senantiasa hadir dalam setiap giat yang diselenggarakan Kop Syahrbani, termasuk kegiatan serah terima kunci hibah rumah layak huni tersebut. Sebagai Direktur Utama Kop Syahrbani, Deden merasa sangat terbantu, khususnya dari segi promosi, di mana Kop Syahrbani kini semakin dikenal dan eksis di sejumlah kabupaten kota di Banten. Deden berharap dengan kepercayaan dan support yang senantiasa diberikan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Kop Syahrbani dapat terus memberi kebermanfaatan baik bagi anggota dan masyarakat, serta meraih prestasi baik di tingkat provinsi maupun nasional. Kontras dari sebelumnya rumah Ibu Turi yang memang sudah tidak layak huni sebelumnya, tapi alhamdulillah hari ini rumahnya melebihi rumah komersil. Ini dibangun dengan sangat hati-hati dan material-material yang berkualitas. Nanti kita inspeksi ya setelah kita potong pintu kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita menjadi umatnya yang setia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, Kop Syahrbani adalah koperasi syariah yang ada di Provinsi Banten. Hari ini anggotanya sudah 42.000 orang anggota, tersebar di 20 cabang di Banten Raya.
itu ada di Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, gitu ya. Nah, koperasi syariah ini memiliki dua tanggung jawab. Gitu. Dia sebagai lembaga bisnis atau baitul tamwil, dia juga sebagai lembaga sosial, sebagai baitul mal. Jadi koperasi bukan hanya bisnis harusnya, apalagi koperasi syariah, termasuk di dalamnya koperasi syariah Rabani. Jadi sebagai baitul mal, koperasi Rabani harus menebar manfaat, menebar keberkahan untuk seluruh anggota dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Salah satu wujud ya, Kopsyah Rabani menjalankan itu adalah dengan adanya program sosial Kopsyah Rabani yang kita namakan program sosial Bakti Rabani. Program sosial Bakti Rabani ada apa aja di sana? Di sana banyak Bapak Ibu sekalian. Waktu pandemi kita ribuan paket sembako kita sebar juga kepada anggota dan masyarakat di sekitar Kopsyah Rabani. Ada beasiswa juga ya, untuk fakir miskin dan anak yatim. Ya. Ini luar biasa. Kita kan di bawah Dinas Provinsi Banten. Hari ini Dinas Provinsi Banten juga hadir, diwakili Pak Haji Arif. Ini luar biasa. Supportnya terhadap Kopsyah Rabani. Kayaknya perlu tepuk tangan untuk Dinas Koperasi Provinsi Banten. Ya. Termasuk yang mempromosikan Kopsyah Rabani kemana-mana ini, karena memang kita termasuk binaannya Provinsi Banten. Mudah-mudahan Kopsyah Rabani menjadi koperasinya Wong Banten, Pak Jarif. Jadi Wong Banten pokoknya harus jadi anggota Kopsyah Rabani. Bicara koperasi Rabani, ya koperasinya Wong Banten koperasinya ya Kopsyah Rabani. Kurang lebih begitu Pak Jarif kampanyenya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Pak Camat terima kasih. Ini kehadiran Bapak-bapak semua di sini adalah dukungan luar biasa buat kami untuk terus berbuat yang terbaik untuk anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dan itu bukan hanya lip service, insya Allah kita sudah banyak membuktikan kegiatan dan program-program sosial Kopsyah Rabani yang memang benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Yang kedua selanjutnya adalah saya mengucapkan terima kasih pada panitia ini yang sudah menyiapkan acara ini sehingga berjalan dengan baik ya. Nanti mohon juga dengan Pak Ajarif ya untuk menyampaikan sambutan, juga Pak Camat gitu, agar makin termotivasi kita untuk berbuat lebih banyak lagi. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, kita doakan mudah-mudahan rumah Ibu Turi ini bermanfaat ya, berkah ya, bahagia isinya, dan mudah-mudahan Kopsyah Rabani bisa berbuat lebih banyak untuk seluruh anggota dan masyarakat khususnya di Provinsi Banten, bisa mewarnai koperasi-koperasi yang berprestasi di Provinsi Banten, bahkan mungkin di Indonesia. Amin ya robbal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sambutan hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili Camat Cikesal, Sekretaris Camat Cikesal M. Imaduddin Mufti mengapresiasi kepedulian Kopsyah Rabani melalui program sosial Bakti Rabani berupa hibah rumah layak huni yang diberikan kepada warganya. Dijelaskan Imaduddin, jika dibandingkan dengan bantuan serupa lainnya, Kopsyah Rabani memang sangat besar, bahkan bahan bangunan yang digunakan juga merupakan material berkualitas, sehingga terjamin kekokohan bangunan yang didirikan. Sedikit tapi harus jadi Pak, harus jadi. Kadang-kadang yang saya perhatikan itu kalau dengan budget sekian sebetulnya itu baru kamar Pak yang jadi, tapi gimana caranya dapur sampai kamar mandi juga jadi, akhirnya Pak Budi kebobolan gitu. Nah, ada lagi dari Kemensos langsung, alhamdulillah Pak Cikesal juga tahun ini dapat bantuan pembangunan rumah yang sama dari Kemensos, baru 1 unit juga. Itu 50 juta ininya, biayanya, anggaran. Kebetulan di Desa Dahu, Pak Urip ya, di Desa Dahu itu pun masih mengeluh juga gitu. 50 juta pun mengeluh juga, katanya Pak ini tanggung ini Pak, kalau nurutin keinginan makan ya luar biasa. Tapi ini Kopsyah Rabani datang dengan budget yang luar biasa, rumah yang begitu indah, bagus. Kalau di perumahan itu udah klaster Pak ya, udah klaster, nggak boleh dipagar Pak. Gitu.
Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pengurus Kopsyah Rabani yang sudah sudi ikut melaksanakan programnya, khususnya di Desa Sukaraja, Kecamatan Cikesal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang sebanding, dan mudah-mudahan kami doakan Kopsyah Rabani lebih maju, khususnya di Kecamatan Cikesal. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suasana yang berbahagia tersebut, Imaduddin mengaturkan rasa terima kasih dan berharap Kopsyah Rabani semakin maju dengan keanggotaan yang terus meningkat, khususnya di Kecamatan Cikesal. Senantiasa membersamai eksistensi Kopsyah Rabani sebagai koperasi primer di bawah binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Arif Rahman, menyampaikan bahwa dirinya merasa bangga atas perkembangan dan pencapaian yang telah diraih Kopsyah Rabani hingga saat ini. Mengikuti pertumbuhan Kopsyah Rabani dari tahun ke tahun, Arif menilai Kopsyah Rabani sudah melaksanakan prinsip-prinsip dasar koperasi secara maksimal, termasuk fungsi sosial melalui program sosial Bakti Rabani yang konsisten diselenggarakan untuk membantu anggota dan masyarakat. Turut menghadiri serah terima kunci hibah rumah layak huni program sosial Bakti Rabani yang dilaksanakan oleh Kopsyah Rabani di Desa Sukaraja, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, Arif menilai positif prinsip kekeluargaan yang dipegang oleh Kopsyah Rabani. Hal itu dibuktikan dengan bantuan yang diprioritaskan kepada anggota yang memang rentan, bukan hanya melihat lama keanggotaannya. Melihat sepak terjang Kopsyah Rabani dalam memastikan tingkat kesejahteraan anggota dan masyarakat, Arif optimistis jika ada minimal 10 koperasi primer yang konsisten seperti Kopsyah Rabani, tentu tingkat kemiskinan di Provinsi Banten dapat ditekan, bahkan dengan kontribusi besar Kopsyah Rabani terutama dalam mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi. Arif merasa Kopsyah Rabani layak mendapatkan apresiasi dan penghargaan di tingkat provinsi. Koperasi seperti inilah, Kopsyah Rabani inilah yang diharapkan, yang dicita-citakan oleh Bapak Koperasi, yaitu Bapak Muhammad Hatta, tolong menolong. Jadi prinsip koperasi kekeluargaan ini yang tercantum dalam pasal 33 ayat 1 dan 2 di Undang-Undang 45 sudah dilaksanakan benar-benar oleh Kopsyah Rabani. Kemudian tadi diceritakan bahwa ibu siapa penerima rumahnya? Bu Nuri. Itu belum setahun menjadi anggota koperasi. Belum setahun aja dapat rumah sudah. Bayangkan, alhamdulillah. Pokoknya saya Kopsyah Rabani ini sudah bilang Pak Ketua, saya all out. Karena saya berpikir kalau ada 10 aja koperasi seperti Kopsyah Rabani ya, itu beres itu kemiskinan itu beres. Rumah-rumah kumuh itu mungkin sudah tidak ada lagi di Banten. Nah, kalau untuk bedah rumah layak huni, terus terang anggarannya ada di PUPR, tapi itu setiap tahun tidak banyak. Makanya Kopsyah Rabani ini saya sedang lobby ke Biro Hukum supaya nanti di ulang tahun Banten, walaupun saya tidak janji, untuk mendapatkan penghargaan dari gubernur. Iya, tapi saya nggak janji karena prosedurnya kan panjang ya. Prosedurnya panjang, harus ada draft SK dulu. Terus kenapa harus dikasih penghargaan? Jadi nanti ada tim yang memeriksa, jadi panjang lah itu. Nanti di ulang tahun Banten yang ke-22 bulan Oktober ya, nanti insya Allah mudah-mudahan disetujui. Saya sudah mengajukan draft. Banyak daerah itu terlibat rentenir. Jadi di mana-mana saya pergi ke Pantura sepedahan ya, di Krondo, di Kresek, di Tanara ada tulisan Kosipa dilarang masuk, rentenir laknatullah, tulisannya begitu. Termasuk di kampung saya sendiri di Pandeglang, di Kecamatan Cimadu, itu ada 2 spanduk gede-gede,
rentenir laknatullah, dilarang masuk kampung ini. Nah, jadi ada satu cerita, saya sedikit cerita. Ini di kampung saya terjadi di Pandeglang. Jadi istrinya pinjam uang ke Kosipa. Kok ininya badan hukumnya koperasi, tapi prakteknya tidak seperti Rabani, jauh dari praktek prinsip-prinsip koperasi. Jadi pinjamnya cuma 1 juta untuk usaha gado-gado depan rumah pakai meja. Nah, selama 1 tahun nggak dibayar-bayar, akhirnya itu hutang menjadi membengkak menjadi 2 juta. Udah mah waktu terima itu tidak utuh 1 juta, terima cuma 2.800, pinjamannya 1 juta, banyak potongan-potongan. Memang langsung cair, datang menjarahin KTP langsung cair gitu ya. Jadi setelah setahun nggak bayar 2 juta totalnya pinjaman baru. Kemudian berikutnya hanya bayar bunganya saja. Kalau ini kan koperasinya koperasi rentenir ya, sistemnya konvensional jadi bunga. Kalau di Kopsah Rabani itu koperasinya syariah. Jadi ada dewan pengawas syariahnya, yaitu Pak Kiai Fajri Ali dan guru saya Pak Kiai Haji Zainal Abidin Sujai. Sama-sama orang Matau Anwar. Saya dari Matau Anwar, pengurus besar. Beliau juga sebagai majelis amanah di Matau Anwar. Nah, jadi tadi ibu-ibu yang pinjam itu setelah 4 tahun lebih nggak bayar-bayar, utangnya menjadi 7 juta. Kira-kira di Kopsah Rabani pinjam 1 juta nggak bayar-bayar selama 4 tahun, apakah menjadi 7 juta? Enggak kan? Nah, ini menjadi 7 juta. Akhirnya sama koperasi rentenir itu jemurannya diambil, disita. Sampai jemuran gitu. Karena nggak bayar-bayar, akhirnya ada motor di rumah. Tadinya kan motornya dipakai ngojek suaminya, nggak ada di rumah. Giliran di situ ada motornya, diambil paksa. Motornya diambil. Nah, kemudian ketika suaminya mau ngojek, mana motor? Akhirnya terus terang diambil Kosipa. Berantem akhirnya suami istri. Kamu bilang pinjam uang nggak bilang-bilang. Pokoknya dadar lah gitu. Akhirnya apa, cerai. Jangan lagi menjadi calon anggota di koperasi lain. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, para alim ulama, para asatid ya, ajak yang lain itu gabung ke Koperasi Rabani. Jadi sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saya mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Persib Banten yang kebetulan beliau hari ini dipanggil Pak Gubernur untuk menghadiri acara di Untirta. Ya, jadi tolong garansinya saya orang Dinas Koperasi Provinsi Banten, kantornya di KP3B itu. Kalau saya berbicara bohong, mereferensikan bahwa koperasi ini bagus, ternyata tidak bagus, panggil aja saya, kantornya di KP3B. Ya, jadi tolong Bapak Ibu, koperasi tidak perlu banyak-banyak. Koperasi cukup sedikit, tapi anggotanya banyak. Daripada koperasi banyak, tapi tidak ada anggotanya. Ya, jadi mendingan koperasinya 1 Rabani, tapi Bapak Ibu semua sekecamatan di Kesar menjadi anggota koperasi. Di Jepang koperasinya hanya ada 4, tapi semua masyarakat Jepang itu menjadi anggota koperasi di 4 koperasi. Boleh kan menjadi koperasi, anggota koperasi Rabani, koperasi Benteng Mikro Indonesia, asal yang penting bisa dibayar utangnya. Dihitung dulu kalau mau pinjam itu, perhatikan faktor 5C, karakter, kapital, kemudian capacity, collateral, condition. Pasti orang-orang Rabani udah hafal lah prinsip-prinsip itu. Suasana haru begitu terasa pada acara serah terima kunci hibah rumah layak huni Kopsah Rabani, ditandai dengan serah terima kunci dan pemotongan pita. Turi dan suami sujud syukur atas bantuan yang mereka terima. Belum genap 1 tahun bergabung, begitu besar manfaat yang Turi sekeluarga rasakan. Selain bantuan permodalan untuk kembali bangkit di tengah kondisi COVID-19, rumah yang sebelumnya jauh dari kata layak huni sudah lebih kokoh dan nyaman untuk melindungi Turi dan keluarganya dari panas dan hujan. Mutu dan kualitas bahan baku terbaik pun menjadi prioritas, di mana program hibah rumah layak huni tersebut diawasi secara langsung oleh pihak Kopsah Rabani untuk memastikan spesifikasi dan material bangunan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
Pada kesempatan tersebut, tamu undangan yang hadir ikut meninjau secara langsung rumah keluarga Turi yang telah direnovasi. Mengaku tidak menyangka akan mendapat bantuan di 8 bulan keanggotaannya, Turi merasa sangat bersyukur lantaran sudah sejak lama dirinya ingin memperbaiki rumah yang dapat dikatakan sudah tidak layak huni tersebut. Turi merasa sangat berterima kasih dengan perhatian yang diberikan oleh keluarga besar Kopsya Rabani. Dengan kebermanfaatan yang begitu besar dari keberadaan Kopsya Rabani, Turi pun berharap Kopsya Rabani akan semakin maju dan berkembang untuk mendukung kemandirian ekonomi para anggotanya. Senang, bahagia, dan bersyukur sekali Ibu. Ya mau roboh lah. Mau roboh dulu rumahnya. Ibu mah nggak kepikiran mau kapan mau kebangun rumah ya, terus terang aja. Buat nambah itu ya. Modal bapaknya kan tani, terus kata ibu lah buat apa, buat beli apa-apa gitu ya. Alhamdulillah ibu tertarik gitu ya, sampai nyuruh orang yang udah bawa sini, kata ibu. Udah kita keluargaan aja ya, ambil juga lewat dia ya. Ada nangis tadinya di dalam sama adek. Kata kepala cabangnya, udah Bu sini, langsung ke balai desa ibu diajak ya, ngurusin sertifikatnya ada Bu, ada. Ibu langsung udah jadi ke rumah Pak RT. Muter-muter ibu diajak ya, ibu banyak-banyak terima kasih nih. Mudah-mudahan aja ya usahanya tambah ini gitu di rukun ini apa tuh Syariah Rabani ini ya, tambah sukses lah jaya. Ucapan terima kasih juga disampaikan Sekretaris Kecamatan Cikesal M. Imaduddin Mufti. Mewakili pemerintah Kecamatan Cikesal, dirinya merasa bersyukur atas bantuan dan perhatian yang diberikan Kopsya Rabani kepada warganya. Imaduddin menilai bantuan hibah rumah huni sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi warganya, khususnya Turi yang memang kondisi rumahnya sudah tidak layak. Untuk mendukung keberadaan Kopsya Rabani, mewakili pemerintahan Kecamatan Cikesal, Imaduddin pun akan mendorong warganya untuk menjadi anggota Kopsya Rabani dan membantu kegiatan ekonomi warga Cikesal yang didominasi oleh masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Kami dari pemerintah Kecamatan Cikesal mengucapkan terima kasih atas bantuan hibah rumah dari Kopsya Rabani ini. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk masyarakat dan kami harap ini bukan hanya untuk pertama, tapi ada bantuan-bantuan berikutnya dan kami apresiasi untuk Kopsya Rabani dengan program ini. Tentunya ini membuka jalan masyarakat menuju kesejahteraan. Dan kami mendoakan untuk Kopsya Rabani ini lebih maju, lebih berkembang khususnya di Kecamatan Cikesal. Masih sawah kebun sehingga masyarakat di sini masih tergantung pada pertanian. Sangat dibutuhkan dan tentunya para petani di sini dengan adanya Kopsya Rabani ini saya harapkan bisa masuk semua nih. Gitu, bermanfaat, sangat bermanfaat. Gitu. Dijelaskan Direktur Utama Kopsya Rabani Deden Arifian Albart, berdiri September tahun 2019, tepatnya awal pandemi COVID-19 melanda dunia, Kopsya Rabani konsisten menunjukkan prospek yang menjanjikan sebagai sebuah lembaga keuangan yang berkembang baik secara bisnis maupun peran sosialnya di masyarakat. Meski ekonomi terseok di tengah badai COVID-19, Kopsya Rabani semakin berkembang dan memperkuat perannya di masyarakat, di mana kini keanggotaannya yang mencapai lebih dari 42.000 anggota. Hal itu dibuktikan dengan kegiatan sosial yang diluncurkan melalui program sosial Bakti Rabani, seperti pembagian sembako, beasiswa bagi yatim duafa, hingga bantuan hibah rumah layak huni bagi anggotanya yang memenuhi persyaratan. Menyadari pentingnya transparansi dalam kegiatan ekonomi yang dijalankan, Deden menjelaskan bahwa setiap aktivitas Kopsya Rabani sudah dapat dengan mudah diakses melalui gadget. Didukung dengan pengurus milenial yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, Kopsya Rabani juga sudah menerapkan real-time report guna memudahkan pemantauan kinerja secara langsung serta meningkatkan komunikasi internal dan eksternal perusahaan. Kopsya Rabani atau KSPPS Raya Banda Madani lahir di Kota Serang September 2019, pas berbarengan dengan pandemi COVID-19. Tapi alhamdulillah di tengah badai COVID kita tetap progresif, ya, kinerja kita tetap membaik. Alhamdulillah sampai hari ini. Selain bisnis yang berkembang juga kita ada program sosial Bakti Rabani.
Salah satunya adalah yang hari ini kita serahkan, termasuk kita bangunkan rumah layak huni untuk anggota yang memang duafa, rumahnya sudah tidak layak, ya. Yang penting dia punya tanah, insya Allah kita bangunkan rumah gratis dari Kops Syarabani. Pandemi ini ujian bagi semua, termasuk Kops Syarabani, apalagi kita lembaga keuangan. Di tengah keterpurukan ekonomi, alhamdulillah kita bisa bertahan, bahkan cenderung berkembang, ya. Saat ini sudah 42.000 anggota. Itu memang tidak mudah, tapi karena memang kita hadir bersama anggota dan masyarakat pada saat pandemi, kita malah tumbuh program sosial kita, termasuk ribuan paket sembako di tengah-tengah pandemi kita berikan kepada anggota maupun masyarakat di sekitar Kops Syarabani. Ini tidak mudah, tapi insya Allah karena kita punya visi yang besar, ingin menjadi koperasi syariah ya terbesar lah di Banten Raya maupun di Indonesia sebenarnya. KSPPS punya banyak produk simpanan maupun pembiayaan syariah. Yang kedua, selain produk bisnis, juga ada program produk-produk sosial. Salah satunya hibah rumah layak huni, ada beasiswa, ada santunan yatim dan duafa, ya, bagi kursi roda buat yang membutuhkan gitu. Dan banyak program sosial lainnya yang insya Allah akan kita gagas, termasuk mungkin nanti ada sanitasi umum, ya, yang khusus kita tempatkan di tempat-tempat umum yang memang fasilitas sanitasinya belum layak, kita akan bangunkan sanitasi umum untuk masyarakat. Itu betul. Jadi selain bisnis, kita juga fokus pada kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar Kops Syarabani. Karena kita memang koperasi milenial, hampir rata-rata di usia 24 tahun, para manajemen dan pengurus pengawas kami, itu pasti sudah go digital. Kita terus mengembangkan sistem yang ada, kita namanya Syirkah, ya, Sistem Informasi Keuangan Syariah, yang kita memang create sendiri. Kita create sendiri sistem itu, kita kembangkan ya menuju koperasi digital itu. Insya Allah kita sekarang juga laporan sudah melihatnya di handphone via website, ya. Jadi sudah real time report. Jadi perkembangan hari ke hari, bahkan mungkin jam ke jam kita sudah bisa pantau secara online gitu. Yang pasti itu jadi menarik, ya. Karena sekarang kalau tidak digital juga akan ketinggalan. Ya, bahkan masyarakat umum pun dengan keterbukaan koperasi, transparansi, dia bisa memantau dari website kita tuh. Karena itu secara berkala, laporan itu memang betul-betul real time tuh. Berapa anggota kita saat ini, berapa aset kita, dan seterusnya. Itu bisa dipantau di sana. Dan itu pasti akan sangat menarik, ya, bagi kaum milenial untuk berkoperasi. Oke, dinas koperasi pastilah. Dinas koperasi saya selalu katakan bahwa ikut membidani lahirnya Kops Syarabani. Dia support penuh dari sisi legalitas, termasuk juga pengawasan. Karena koperasi yang baik itu kan bukan kata koperasinya, tapi sehat tidaknya suatu koperasi, itu yang menilai adalah dinas koperasi. Ya. Ada yang namanya sertifikat sehat lah dari dinas koperasi. Nah, itu salah satu support, ya, dari Dinas Koperasi Provinsi Banten terhadap Kops Syarabani. Termasuk juga dia bagaimana ikut mensosialisasikan Kops Syarabani pada seluruh masyarakat Banten. Insya Allah dengan bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap Kops Syarabani, tentu ini menjadi PR buat Kops Syarabani untuk terus konsisten meningkatkan terus kinerja, ya, agar menjangkau sebanyak mungkin masyarakat di Banten Raya. Jadi koperasi yang besar itu bukan cuma besar asetnya, tapi juga besar jangkauan anggotanya, sehingga yang dapat memanfaatkan koperasi itu akan lebih banyak orang, lebih banyak masyarakat. Alhamdulillah hari ini Kops Syarabani sudah lebih dari 42.000. Di balik performa positif Kops Syarabani, selaku Direktur Utama, Deden pun mengapresiasi komitmen Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten terhadap eksistensi Kops Syarabani. Deden pun selama ini mengaku sangat terbantu dari sisi legalitas, program pembinaan hingga promosi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten untuk mendukung Kops Syarabani. Untuk itu, Deden menekankan Kops Syarabani akan berupaya melakukan pembenahan-pembenahan sehingga dapat merangkul seluruh elemen masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas untuk bergabung bersama Kops Syarabani. Mengusung visi menjadi koperasi yang dikelola secara amanah dan profesional untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat,
Koperasi Raya Banda Madani atau Kopsyarabani pun berusaha untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada anggota serta memberdayakan anggotanya untuk lebih produktif dan mandiri serta memiliki daya saing. Dengan menerapkan prinsip kekeluargaan, pengurus Kopsyarabani sering melakukan kunjungan untuk melihat progres usaha dari para anggota. Hal itu dilakukan untuk menjaga silaturahmi dan komunikasi yang baik dari Kopsyarabani dengan menjaga silaturahim dan komunikasi dengan anggota yang tersebar. Hal itu dilakukan untuk menjaga silaturahmi dan komunikasi yang baik dari Kopsyarabani dengan anggota yang tersebar di seluruh cabang Kopsyarabani di Provinsi Banten. Tertarik dengan sosialisasi yang dilakukan pengurus Kopsyarabani cabang Taktakan, Nasifah mulai bergabung dan menjadi anggota sejak tahun 2019. Nasifah mengaku merasa sangat terbantu dengan bantuan permodalan yang diberikan Kopsyarabani. Terlebih di tengah kondisi pandemi, Nasifah juga merasakan bagaimana penjualannya merosot akibat daya beli masyarakat yang menurun. Dari awal keanggotaannya, Nasifah menjadi saksi bagaimana Kopsyarabani merangkul masyarakat untuk dapat mandiri secara ekonomi. Banyak sekali kebermanfaatan yang dirasakan, bahkan dari bantuan permodalan yang diberikan oleh Kopsyarabani, Nasifah sudah dapat membangun rumah serta menambah pom mini di warungnya. Sebagai anggota, Nasifah juga mendoakan Kopsyarabani agar semakin maju sehingga semakin banyak pula masyarakat yang terbantu dengan keberadaan dari Kopsyarabani di Provinsi Banten. Ya, sosialisasi dulu kan. Banyak sih yang datang, yang coba juga buat penambahan modal. Ya, semua pada ikut Kopsyarabani. Terus belum lama Rabani datang pandemi kan. Ya itulah yang ngebantu kita juga waktu pandemi, pada ikutan juga ya buat penambahan modal, pada di PHK kan, suami-suaminya, ibu-ibunya ya pada ikut ke kumpulan Rabani ya buat ikutan usaha kecil-kecilan gitu, si ibu-ibu. Kerasa banget. Ya karena kan yang beli kan semua kalangan ya. Yang suaminya pada kena PHK gitu. Itu berat banget lah buat saya. Yang beli ya kurang kan pembelinya. Ya untung ada Rabani, kita ikut ke situ buat penambahan modal itu waktu pandemi itu ya, alhamdulillah sampai sekarang, sampai pengambilan 25 juta sekarang. Banyak sekali manfaatnya. Dulu rumah saya belum nyampe segini ya, belum ada pom mini. Sekarang alhamdulillah rumah ya bisa segini gitu ya. Awalnya ya ikut koperasi Rabani bisa. Undian juga sering dapat. Mungkin ya nasabah terbaik, terus tabungan terbanyak. Banyak sih, dispenser dapatnya tuh, kompor gas. Banyak sekali dari Kopsyarabani. Ya mudah-mudahan Kopsyarabani semakin tambah maju ya, semakin berjaya gitu. Biar ngebantu keuangan kita juga di sini gitu. Sebagai perpanjangan pemerintah Provinsi Banten kaitan urusan koperasi dan usaha kecil menengah, Dinas Koperasi dan UKM melalui bidang kelembagaan dan pengawasan fokus melaksanakan tugas fungsinya dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan hingga penjabaran kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan pengawasan terhadap koperasi-koperasi primer di Provinsi Banten. Dalam menjaga eksistensi koperasi di Banten, pengawasan menjadi suatu hal yang sangat krusial untuk dilakukan. Hal itu guna memastikan koperasi-koperasi di Banten tetap menjaga prinsip dasar perkoperasian agar terhindar dari praktek koperasi yang menyimpang. Menjadi salah satu koperasi yang diawasi serta dibina langsung Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten mengapresiasi keberadaan Kopsyarabani di tengah masyarakat. Menurutnya, walaupun masih terbilang baru dan belum genap 5 tahun berdiri, Kopsyarabani sudah menunjukkan progres yang membanggakan di mana tidak hanya mampu berkembang secara bisnis, Kopsyarabani juga berkontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Banten melalui program sosial Bakti Rabani yang rutin diselenggarakan.
Dijelaskan Arif, berdasarkan data terdapat kurang lebih 350 koperasi yang termasuk dalam kategori sehat di Provinsi Banten. Salah satunya yakni Kopsya Rabani. Yang menarik, Kopsya Rabani telah memodifikasi konsep tanggung renteng yang dipadu dengan konsep Grameen Bank, yakni program penyaluran kredit mikro yang ditujukan bagi golongan masyarakat kurang mampu di pedesaan yang membuat tingkat kemacetan kredit Kopsya Rabani bahkan di bawah 0%. Arif menyadari ada pula koperasi yang belum melaksanakan fungsi dan prinsip dasar koperasi dengan maksimal. Terkait hal tersebut, Dinas melalui bidang kelembagaan dan pengawasan tentu tidak tinggal diam. Langkah-langkah pembinaan konsisten dilakukan, diantaranya dengan penguatan SDM koperasi melalui BIMTEK, terutama agar SDM koperasi dapat lebih adaptif terhadap perkembangan digital saat ini. Saya katakan ini koperasi bayi ajaib lah. Karena dengan umur yang relatif muda, belum 5 tahun ya, itu sudah anggotanya 40.000 lebih dan asetnya itu sudah di atas 100 miliar dan volume pembiayaan yang dibergulir kepada anggota juga luar biasa di atas 100 miliar dan kemudian juga banyak program-programnya yang menyentuh masyarakat Fuqara wal Masakin atau duafa, seperti tadi kita saksikan ada bedah rumah. Jadi kalau ada masyarakat, baik itu yang sudah menjadi anggota Koperasi Rabani maupun belum, itu yang rumahnya lebih jelek daripada kandang kambing, yang lantainya masih tanah, tidak punya toilet, kemudian rumahnya miring, atapnya bocor, dibantu secara gratis. Dari mana? Dari anggota juga. Jadi itu adalah dari infak, sodakoh, dan wakaf para anggota. Karena prinsipnya koperasi ini melaksanakan prinsip ta'awun, tolong menolong. Kalau dalam bahasa koperasi itu cooperation. Koperasi kan tolong menolong, kerjasama. Jadi koperasi ini sudah melaksanakan prinsip ta'awun, wa ta'awunu 'ala birri wa taqwa, wa ta'awunu 'ala ismi wal 'udwan. Juga sudah melaksanakan apa yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1. Jadi seperti itu keberadaan Koperasi Rabani. Mudah-mudahan semakin maju dan semakin banyak rumah-rumah atau masyarakat yang dibantu. Karena saya dapat informasi juga dari pengurus bahwa bukan hanya bedah rumah, ada juga paket bantuan beasiswa bagi anak yang putus sekolah, baik itu yang putus sekolah SMP, SMA, dan merekrut anggota, merekrut karyawan, merekrut manajer juga dari anak-anak anggota yang fuqara wal masakin tadi, atau istilahnya di Koperasi Rabani masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kita arahkan, kita panggil untuk ikut BIMTEK, pelatihan, bagaimana tata cara membuat laporan RAT, rapat anggota tahunan, bagaimana mengelola koperasi agar tidak macet. Kemudian kita juga minta koperasi-koperasi yang tidak sehat karena pembukuannya itu rata-rata tidak sesuai dengan sak etap ya. Standar akuntansi koperasi entitas tanpa akuntabilitas publik, maka salah satu cara biar mereka itu pembukuannya rapi itu harus menggunakan IT. Jadi zaman sekarang itu kalau tidak ada IT susah. Pertama, kalau tidak menggunakan IT itu tidak transparan karena tidak semua orang saling kontrol dan tidak akuntabel, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi misalnya pinjamannya ke siapa, berapa bulan besarnya, setiap bulannya berapa. Itu dengan sistem itu semua serba terbuka, jadi akuntabel, jelas gitu ya, transparan, akuntabel, dan profesional. Saya berharap Koperasi Rabani ini tidak perlu untuk melayani di luar Banten, layani dulu seluruh Banten. Bila perlu tidak ada satupun rakyat Banten, masyarakat Banten yang tidak masuk Koperasi Rabani. Tapi kalau koperasi yang benar-benar seperti Koperasi Rabani itu dari kita, untuk kita, oleh kita. Jadi kalau ada keuntungan, ya untuk sebesar-besar kesejahteraan anggota. Buktinya ini baru 6 bulan sudah dapat bedah rumah yang nilainya luar biasa. Ada nggak, coba saya tanya, koperasi atau lembaga keuangan yang belum jadi anggota setahun sudah dapat rumah? Bukan undian ini, bukan undian. Ini infak, sedekah, wakaf para anggota bareng-bareng gitu. Jadi prinsip gotong royong tahun itu benar-benar diterapkan di sini. Inilah yang menjadi cita-cita dan keinginan pendiri bangsa Pak Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi, agar koperasi ini
berjalan seperti layaknya Koperasi Rabani. Menjadi saksi bagaimana Kopsya Rabani tumbuh dan berkembang serta mampu memberi kebermanfaatan kepada para anggota dan masyarakat kurang mampu di sekitarnya, Arif pun mengajak agar masyarakat untuk ikut bergabung menjadi anggota koperasi dan bersama-sama mewujudkan cita-cita Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta untuk mencapai kesejahteraan dan menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Untuk mampu bersaing dan bertahan di era perkembangan digital, koperasi kini juga dituntut mampu berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan di antaranya dengan peningkatan kualitas kelembagaan dan daya saing agar mampu memaksimalkan perannya untuk menggiatkan perekonomian masyarakat. Di sisi lain, walaupun menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, ternyata geliat koperasi di Provinsi Banten menunjukkan progres yang signifikan, diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Agus Mintono. Beberapa tahun terakhir, koperasi di Banten terus mengalami kemajuan meski di tengah badai pandemi COVID-19. Walaupun ada sejumlah koperasi yang mengalami perlambatan, namun ada pula koperasi yang justru bertumbuh dengan pemanfaatan digitalisasi yang memang sesuai dengan kebijakan social distancing pada saat itu. Guna meningkatkan eksistensi koperasi di Banten, Agus menyampaikan selama ini pihaknya selalu berupaya untuk memfasilitasi kebutuhan koperasi-koperasi seperti bantuan sertifikasi badan hukum gratis, notaris, hingga pelatihan peningkatan kapasitas SDM koperasi. Di samping itu, Dinas Koperasi juga telah menciptakan sebuah pasar digital yakni Plaza Banten. Plaza Banten adalah web marketplace yang menjembatani UKM, UMKM, dan usaha perorangan khusus Provinsi Banten yang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk memasarkan produknya secara daring yang dikelola oleh PT Agrobisnis Banten Mandiri. Selanjutnya, menilai keberadaan Kopsya Rabani, Agus mengaku kagum dan mengapresiasi perkembangan dan inovasi yang telah dilakukan Kopsya Rabani didominasi oleh para pengurus milenial yang adaptif terhadap perkembangan digital. Kopsya Rabani hadir menjadi model koperasi modern yang mampu membuktikan diri untuk survive di masa pandemi COVID-19 dengan lebih dari 40.000 anggotanya. Beberapa tahun terakhir ini kami nilai mengalami kemajuan walaupun di tengah-tengah perjalanannya ada pandemi COVID-19. Seperti contoh koperasi primer yang menjadi kewenangan Provinsi Banten tahun 2019 berjumlah 600, kemudian tahun 2020 berjumlah 620 dan 2021 berjumlah 650. Jadi setiap tahunnya itu naik. Ada sejumlah koperasi juga yang mungkin karena pandemi COVID mengalami kelambatan walaupun tidak katakanlah mati, tapi juga ada koperasi yang justru di pandemi COVID itu mengalami peningkatan baik dari sisi modal ataupun keanggotaannya. Karena baik koperasi ataupun UMKM mereka bisa survive di masa pandemi COVID itu karena mereka menguasai dan menggunakan teknologi digital atau IT, khususnya dari segi pemasaran yang ada larangan atau lebih dikenal dengan social distancing ketika pandemi COVID-19 itu disiasati dengan cara menggunakan marketplace atau digital marketing dengan cara mereka katakanlah memasarkan atau mensosialisasikan produknya melalui IT dan mereka tidak harus bertemu dengan calon pembeli. Mereka dapat bertemu dengan calon pembeli melalui katakanlah fasilitas digital. Mereka bisa berhubungan dengan cara digital walaupun tidak langsung bersentuhan atau tidak langsung ke tempat calon pembeli. Jumlah koperasi aktif yang ada di Provinsi Banten itu lebih kurang 4.355 koperasi. Sedangkan koperasi tidak aktif berjumlah 3.827. Untuk membedakan aktif dan tidak aktif, kita dapat melihat dari sejauh mana koperasi tersebut melaksanakan rapat anggota tahunan dalam setahunnya. Manakala ada koperasi dalam 1 tahun anggaran tidak melaksanakan RAT, maka untuk tahun berikutnya disebut koperasi pasif. Kenapa demikian? Karena dalam RAT tersebut adanya evaluasi terhadap pengurusan.
sejauh mana pengurus melaksanakan kinerjanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam RT tersebut juga direncanakan kegiatan 1 tahun ke depan, dan di RAT itu juga diadakan katakanlah pemilihan pengurus kembali. Manakala memang pengurus dianggap katakanlah mampu, maka bisa dilanjutkan. Tapi kalau pengurus tidak mampu, maka akan diadakan katakanlah pergantian pengurus seperti itu. Sedangkan jumlah koperasi yang menjadi katakanlah kewenangan Provinsi Banten, kalau dia dari segi tipe ada 2, yaitu tipe koperasi sekunder dan koperasi primer. Kalau dari segi jenis yang menjadi kewenangan Provinsi Banten ada koperasi produsen, ada koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa, seperti itu. Pembinaan yang telah kita lakukan, pertama kita memberikan fasilitas bantuan kepada kelompok masyarakat yang hendak mendirikan koperasi dengan memberikan bantuan sertifikasi badan hukum gratis ke kelompok masyarakat tersebut. Kita dengan cara mereka mengajukan proposal kepada kita, nanti kita cek, nanti terus kita setelah disurvei atau dicek, kita beri bantuan dengan memfasilitasi ke notaris yang mempunyai kewenangan untuk mensahkan akta notaris koperasi. Nah, berikut dananya kita nanti yang membiayai tersebut, sehingga koperasi tersebut sudah dapat menerima badan hukum, katakanlah bukti badan hukum koperasi yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada koperasi tersebut. Itu semua gratis, menjadi biaya Dinas Koperasi UMKM, seperti itu. Yang kedua, lanjut ya. Yang kedua, kita mengadakan pelatihan-pelatihan, yaitu pelatihan pengurus koperasi, pelatihan kasir koperasi, pelatihan anggota koperasi, juga pelatihan terhadap marketing untuk koperasi yang katakanlah produsen, juga melakukan pelatihan tata kelola keuangan. Kita melibatkan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara untuk memberikan katakanlah memberikan tata cara pengaturan keuangan di koperasi, juga aplikasi aplikasi keuangan. Saya berharap agar semua elemen, khususnya elemen generasi muda, mau belajar dan katakanlah mau menggerakkan dan membuat koperasi dengan catatan koperasi yang katakan bersifat modern. Walaupun filosofis koperasi tetap seperti yang terdahulu berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, tapi juga dari segi manajemen dan pengelolaan seyogyanya dilakukan secara modern dengan menguasai teknologi informasi, baik itu di IT ataupun digital, yang mana nanti akan sangat membantu koperasi tersebut dalam melaksanakan kegiatannya, baik dalam rangka pemasaran produknya kalau itu koperasi produsen, ataupun juga menunjang tata kelola keuangannya dengan cara sistem digital bisa lebih akurat, lebih transparan, di mana pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengurus dapat diawasi melalui sistem digital tersebut. Selanjutnya juga kami berharap bahwa dengan adanya semangat milenial yang sudah dicontohkan oleh Kop Syahrabani, maka generasi muda dapat mengikuti jejak koperasi tersebut. Dimulai dari Kop Syahrabani, Agus berharap akan semakin banyak generasi muda yang tergerak untuk membangkitkan koperasi di Banten, dan dengan semangat milenial yang dimiliki oleh Kop Syahrabani akan semakin banyak pula koperasi modern yang tumbuh dan berkembang demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten.